Rupiah tembus 17.000 per dolar di Mei 2026. Banyak orang langsung bilang ini kabar bagus buat Indonesia. Kita kan negara komoditas, ekspor pasti makin untung. Begitu kira-kira yang ramai dibahas di media dan medsos. Tapi tunggu dulu. Ada fakta yang jarang banget dibahas di balik angka itu. Dan fakta ini bisa bikin kamu melihat rupiah lemah dengan cara yang sama sekali berbeda. Oke, mari kita mulai dari yang kelihatannya positif dulu. Memang benar, saat rupiah melemah, revenue ekspor yang dihitung dalam rupiah otomatis naik. Misalnya, kalau kamu jual nikel seharga 1 dolar, dulu dapat 15.000 rupiah. Sekarang dapat 17.000 rupiah lebih. Secara angka, kelihatan untung besar. Tapi ini cuma setengah dari cerita yang sebenarnya. Yang tidak banyak orang hitung adalah sisi biaya operasionalnya. Dan disinilah masalah besar itu tersembunyi. Industri tambang itu bukan industri yang bisa jalan hanya dengan modal tanah dan tenaga manusia. Mereka butuh alat berat, ekskavator, dump truck, mesin drilling. Mereka butuh suku cadang yang sebagian besar diimpor dari luar negeri. Mereka butuh solar industri dalam jumlah sangat besar setiap harinya. Dan hampir semua kebutuhan itu dibeli menggunakan dolar. Artinya, saat rupiah melemah ke 17.000 rupiah lebih, biaya operasional langsung ikut naik. Bukan naik sedikit, ini bisa naik signifikan seiring pergerakan dolar. Hampir 40% dari total biaya operasional tambang terdiri dari komponen berbasis dolar. Jadi bayangkan, revenue naik sedikit dalam rupiah, tapi biaya naik lebih besar juga dalam rupiah. Hasilnya, margin keuntungan perusahaan tambang justru makin tipis. Bahkan bisa negatif untuk perusahaan yang struktur biayanya sangat bergantung impor.